Dan kami dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi Perang Bali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Wahyu Widodo dari kelas 11-4, dan rekan di sebelah saya Agus Putra, saya Putri Amanda Gracela, saya Novaria Alesa, saya Muhammad Kalasi, saya Ferdiandi Wijaya, saya Ilham Syah. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam materi. Dalam pertempuran Bali terdapat tokoh-tokoh utama yang menjadi pelopor perjuangannya, yaitu I Gusti Ketut Ngurah Rai, I Gusti Ketut Cilantik, dan I Gusti Ketut Puja. Baiklah, di sini saya akan memaparkan latar belakang Perang Bali secara singkat. Bali pada abad ke-18 hingga ke-19 masih belum terlalu dikenal di dunia. Baru pada tahun 1830, pasukan Hindia Belanda datang dan mempengaruhi kerajaan di Bali. Sayangnya, Belanda dengan kesewenangannya mengusik adat dan peraturan daerah di Bali, termasuk menentang adanya hak tawan karang yang telah berlaku sebelum kedatangan Belanda ke Bali. Hak tawan karang merupakan tradisi Bali yang menyebutkan bahwa kapal beserta isinya yang karam serta terdampar di pesisir Bali akan menjadi hak raja setempat. Hak tawan karang diterapkan dengan tujuan menjaga adat istiadat Bali untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan masyarakat. Namun, tradisi ini mendapatkan protes dari pihak Belanda. Pasalnya, ada 2 kapal milik Belanda yang akhirnya diambil oleh Kerajaan Buleleng. Di sisi lain, Kerajaan Buleleng tidak terima dengan tuntutan Belanda atas ganti rugi berlakunya hak tawan karang, di mana Belanda meminta ganti rugi atas 2 kapal milik Belanda yang karam di lautan Bali dan diakuisisi oleh Kerajaan Buleleng. Karena tidak kunjung menemukan jalan keluar, Belanda kemudian melakukan serangan ke Bali pada pertengahan tahun 1846. Setelah itu, pecahlah perang antara masyarakat Bali dengan tentara Belanda. Kerajaan Buleleng, Klungkung, serta Karangasem bersatu melawan tentara Belanda dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatan Bali. Sementara Belanda yang dipimpin oleh Van de Box membawa sekitar 1.700 armada dari Surabaya dan Batavia untuk menyerang Bali. Perang Bali I adalah ekspedisi militer pertama Koninklijk Nederland Indisch Leger ke Buleleng, Bali. Armada berisi 23 kapal perang, 17 kapal lainnya, dan 1.280 serdadu dengan 115 senapan. Pada 20 Juni 1846, pasukan di bawah Laksa Engelbertus Batavus van den Bosch diberangkatkan ke Buleleng, dipimpin Letkol Gerhardus Becker. Pasukan berjumlah 1.700 prajurit, termasuk 400 serdadu Eropa. Ultimatum diberikan kepada raja tetapi ditolak. Pada 17 Juni, pasukan Belanda mendarat dan menghadapi 10.000 prajurit Bali, namun mereka berhasil merebut Singaraja. Belanda menyerang kembali pada wilayah Jagaraga yang merupakan Perang Bali kedua, namun berakhir dengan kekalahan bagi pihak Belanda, sehingga Belanda melanjutkan ekspedisinya pada tahun 1849 di Kusamba, Bali Selatan. Dan Perang Kusamba adalah intervensi militer Belanda di Bali pada 1849 setelah 2 upaya sebelumnya gagal. Alasan intervensi ini adalah untuk mengakhiri hak tawan karang, sebuah tradisi Bali yang dianggap melanggar hukum internasional. Pada 28 Maret 1849, Belanda di bawah pimpinan Lucius menyerang Buleleng dan Singaraja tanpa banyak perlawanan. Setelah perundingan gagal, mereka menyerang Jagaraga, yang akhirnya jatuh oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Van Swieten. Nah, pada Perang Bali ini terdapat pertempuran internal, yaitu Perang Puputan Margarana. Pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya menyerang markas Belanda di Tabanan, Bali. Serangan ini lantas membuat Belanda marah besar dan mengerahkan kekuatan terbesar mereka untuk mengepung Bali, khususnya daerah Tabanan. Pasukan yang dikirim Belanda memulai serangan mereka pada 20 November 1946 pukul 05.30 waktu Indonesia dengan menembak pasukan warga Bali. Pasukan warga Bali yang kala itu masih minim persenjataan pun tidak bisa menyerang balik pasukan Belanda. Sekitar pukul 9 WIB, pasukan Belanda yang berjumlah sekitar 20 orang mulai mendekat. Rupanya sebanyak 17 orang pasukan Belanda berhasil ditembak mati oleh pasukan Cingwanara yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai.
Setelah kehilangan beberapa pasukannya, Belanda melakukan aksi serangan dari berbagai arah terhadap pihak Bali. Akan tetapi serangan ini berhasil ditangkis oleh pasukan Ciungwanara. Belanda yang mulai kewalahan memilih mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk melarikan diri dari kepungan musuh. Akhir ketika sedang melarikan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Dengan penuh semangat, I Gusti Ngurah Rai pun berteriak "Puputan", yang artinya habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya maju melawan Belanda sampai titik darah penghabisan mereka. Namun karena kekuatan senjata yang dimiliki I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya kurang seimbang, mereka pun harus kalah dalam pertempuran. Pada akhirnya pasukan Bali melakukan penyerahan diri kepada pihak Belanda. Penyerahan diri ini menghasilkan perjanjian baru antara kerajaan Bali dan Belanda. Pada akhirnya pemerintahan Belanda berhasil mengambil Buleleng dan membuat benteng yang dihuni oleh 200 orang untuk mengendalikan penduduk setempat, serta menjamin pengawasan kontrak yang dibuat. Terdapat perjanjian yang bernama Perjanjian Kuta. Perjanjian Kuta adalah nama perjanjian yang dengannya seluruh Bali akhirnya mengakui Belanda sebagai penguasa pada tanggal 15 Juli 1849. Demikianlah pemaparan materi kami tentang perang Bali pada kesempatan kali ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi